Pada video kali ini teman-teman, saya akan merakit yaitu sebuah driver 500 watt SOCL 506. Ini produk dari Tunersys teman-teman. Jadi di sini saya menggunakan transistor finalnya yaitu Sanken teman-teman. Jadi di sini saya sudah semuanya dari Sanken ke driver dan juga sekaligus di heatsink. Jadi ini hanya tinggal pasang-pasang kabel aja, jadi tidak terlalu mudah ya, tidak terlalu sulit ya. Mungkin di sini saya tidak menerangkan secara detail dari nol, atau maksudnya itu dari cara merakit PSO dan cara menyolder dari transistor Sanken sama driver. Jadinya hanya tinggal colok-colok gitu aja ke soket masing-masing pada driver teman-teman. Nah, dijelaskan ini adalah kardusnya ya, ini adalah bungkus kardus dari Tunersys ya teman-teman, bisa lihat ya, ini adalah kardus dari Tunersys, teman-teman bisa lihat 506. jadi seperti ini drivernya. Terus contohkan satu aja, ini drivernya seperti ini teman-teman bisa lihat. Terus ini adalah transistor Sankennya, saya menggunakan transistor Sanken seperti ini. Memang transistor Sanken saya ini udah lawas, tapi ini kualitasnya bagus, kualitas original teman-teman bisa lihat ya. Nah, itu ada transistor Sankennya teman-teman. Di sini hanya tinggal di searahkan aja untuk perkabelannya. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan transistor Sanken yang lebih mahal lagi, teman-teman bisa cari yang dengan 3858 dan juga sepasang ya, A1494, itu yang mahal teman-teman ya. Di sini saya hanya menggunakan transistor 2SC kalau nggak salah, 2SC atau apa, karena udah ngeblur ya, karena ada itu 2S berapa itu, 2922 sama 1216 ya teman-teman. Yang nilai angkanya kecil ini taruh di dari VDC ini ya, VDC. Kalau yang angkanya paling banyak itu taruh di VDC plus teman-teman, atau teman-teman C3858 dikasih Sanken 2922 sama sepasang gitu aja teman-teman ya. Jadi seperti ini ya teman-teman bisa lihat. Nah, ini drivernya, ini terus Sankennya ya, jadi seperti ini. Oke teman-teman ya, mungkin ini tidak tidak dari nol, mudah-mudahan teman-teman nanti paham ya, teman-teman bisa paham. Terus kita hanya tinggal melakukan yaitu pemasangan kabel ke soket pada driver. Nah, di sini saya menggunakan PSO yang seperti saya review juga teman-teman. Jadi ini adalah PSO rakitan yaitu 50 volt 10.000 mikro, yaitu 4 biji elko teman-teman. Terus diodanya ini saya menggunakan dioda yang 25 ampere. Nanti saya taruh di AC 45 langsung teman-teman. Nah, seperti ini ya untuk PSO nya teman-teman. Nah, terus untuk trafonya sendiri saya menggunakan trafo 5 ampere murni, yaitu adalah merek Blaze. Saya tunjukkan dulu. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini adalah trafo 5 ampere murni. Nah, di sini merek dari Blaze, cukup berat teman-teman. Ini CT tertinggi 45, CT terendah 25. Ini ada tegangan ekstra, tertinggi 18 volt, terendah 12 volt, seperti ini ya trafo Blaze. Oke, udah paham teman-teman, udah tahu ya trafonya seperti ini. Terus untuk tune sendiri saya menggunakan dari produk dari GM. Ini sudah dilengkapi dengan filter subwoofer teman-teman ya. Jadi ini udah dilengkapi dengan filter subwoofer, jadi teman-teman nggak perlu tambah dengan kit yang lain, dengan kit turbo bus maupun Galaxy seperti ini. Nah, ini adalah tipenya adalah 007. Nah, Anutun Control Stereo 007 GM2436 tipenya ya. Di sini didayai minimal 15, 25, 18 volt sampai 25 itu kalau dari driver. Kalau teman-teman ini kan dari tulisan, tapi di 15 volt itu masih bisa, tapi jangan di 12 volt ya, di sini nggak akan bekerja secara maksimal. Oke teman-teman. Terus ini adalah teman-teman bisa lihat ya, ini adalah bungkus dari tune kontrol tadi ya teman-teman ya, seperti ini. Terus untuk PSO tune kontrol saya menggunakan ini regulator simetris teman-teman. Nah, seperti ini saya menggunakan regulator simetris, jadi outputnya nanti yaitu 15 volt, jadi ini saya kasih VAC nanti 18 tapi outputnya 15.
Ini regulator ini sangat recommended teman-teman. Jadi regulator ini bisa dipakai untuk kit dalam jumlah banyak ya, 10 kit atau 15 kit masih aman, nggak ada masalah. Ini panas nanti teman-teman bisa kasih heat sink ya. Nah oke teman-teman, jadi seperti ini. Jadi untuk langkah awal teman-teman, saya akan pasang kabel ke soket pada driver masing-masing teman-teman ya. Jadi oke, terlebih dahulu saya pasang dulu kabel kabel dari PSU nya untuk PSU ke drivernya teman-teman. Saya langsung tinggal tancapkan di soket-soket pada driver masing-masing teman-teman ya. Di sini adalah kabelnya teman-teman, saya yang tinggal masang aja perkabelannya. Merah ini saya gunakan untuk yang plus ya, atau VDC plus. Biru ini saya gunakan untuk VDC negatif ya teman. Nah seperti ini. Terus yang hitam ini saya gunakan untuk bagian ground sekaligus untuk speaker ya, yang untuk output speaker teman. Nah seperti ini kita pasang untuk ke sisinya ya, ke driver yang satunya lagi sama ya. Oke teman-teman, di sini saya proses pemasangan perkabelannya udah selesai ya. Jadi sudah saya masukkan ke soket pada driver masing-masing, teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah untuk speaker ya. Ini adalah untuk speakernya teman-teman. Jadi yang ini untuk speakernya. Memang ini mungkin bukan apa ya, bukan tidak dari nol ya teman-teman. Jadi teman-teman mudah-mudahan ya simak aja teman ya. Jadi memang tidak dari basic sebenarnya, karena ini terlalu simpel ya, simpel banget teman-teman. Jadi yang merah ini adalah untuk VDC plus, itu yang ke driver itu yang ada 80 volt. 80 volt itu plus itu ya, ini yang merah. Nanti saya saya suplai ke PSU ini. Kabelnya ini itu adalah untuk PSU yang ini teman-teman ya, PSU-nya. Jadi di sini sudah selesai teman-teman. Jadi langkah selanjutnya adalah proses untuk input masing-masing ya, input driver teman-teman. Ini adalah proses pemasang inputnya teman-teman. Nah udah selesai teman ya, ini adalah proses pemasangan inputnya udah selesai. Giliran yang ini adalah proses untuk pemasangan yang ke PSU teman-teman ya. Jadi oke teman-teman, jadi di sini ya, ini adalah untuk proses pemasangan dari driver ya, dari kabel driver ke PSU udah selesai. Teman-teman tuh harus pastikan dulu ya, apakah ada kesalahan atau tidak seperti ini. Nah oke ya teman-teman, jika sudah tidak ada, teman-teman bisa kasih langsung kabelnya itu bisa disolder ke trafo ya, VAC trafo teman-teman ya. Seperti ini. Nanti ini akan saya pasang ke VAC trafo di 45 teman-teman ya. Jadi oke teman-teman, lanjutnya saya akan memasang dulu PSU ya, PSU simetris untuk tune kontrolnya teman-teman. Jadi ini ada PSU nya, jadi saya pasang dulu perkabelannya ya. Oke teman-teman, ini adalah proses pemasangannya dari PSU ya. PSU untuk tune kontrol sudah selesai, tapi kita harus cek dulu teman-teman ya, bahwa tune kontrol ini menggunakan PSU simetris teman-teman. Teman-teman harus siapkan PSU simetris ya teman-teman. Saya sarankan mendingan beli aja ya, karena harganya juga terjangkau sih, nggak. Bahwa yang merah ini adalah untuk plus ya, teman-teman bisa lihat ini adalah output plusnya, sedangkan yang warna hitam adalah untuk negatifnya, sedangkan warna biru itu untuk groundnya teman-teman, seperti ini. Nah jangan sampai teman-teman antara negatif sama ground, jangan sampai keliru ya, seperti ini ya. Jika seperti ini sudah selesai teman-teman, kita singkirkan dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, langkah selanjutnya saya akan langsung pasang dulu input ya, input dari driver yang satunya lagi untuk jalur kanan, yang satunya lagi untuk jalur kiri ya, yang ini L, yang ini R, atau R yang L ini teman-teman. Nanti groundnya ini semuanya dijadikan satu gini ya. Jadi nah seperti ini jangan dijadikan satu, nanti kalau antara ini ya, yang sini loh, ini jangan dijadikan gini, nanti jadinya mono teman-teman. Jadi yang dijadikan satu adalah groundnya. Ini adalah untuk output pada tune control, kita gabung jadi satu ya, untuk groundnya gabung semua jadi satu seperti ini. Terus kita solder ya, tak solder dulu ya teman-teman.
Oke ya, ini sudah saya solder semuanya, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini groundnya kita jadikan satu semua. Jadi untuk yang merah ini L, yang putih ini R ya. Untuk kabel ke drivernya itu yang ini teman, yang ini loh. Kan yang kiri dan yang kanan. Sedangkan yang ini adalah dari output kontrol, teman-teman ya. Seperti ini ya. Jadi nah, oke teman-teman ya. Teman-teman simak aja ya. Mudah-mudahan bisa, teman-teman memang ini tidak untuk ya, bukan dari basic teman-teman, jadi memang simple gitu teman-teman, tapi tidak dari basic, dari cara merakit PSU, tapi lantaran PSU nya sudah saya rakit teman-teman. Setelah seperti ini, langkah berikutnya adalah proses pemasangan PSU yang dari PSU ke trafo ya, untuk VAC nya teman-teman ya. Oke teman-teman, dari di sini saya kasih VAC 45 ya teman-teman ya. Jadi saya kasih VAC 45. Warna hitam ini adalah untuk ground ya, atau CT nya. Sedangkan biru itu untuk VAC yang ke 45 nya ya. Teman-teman bisa lihat ya, ini dari VAC 45 ya teman-teman. Taruh di 45, teman-teman bisa lihat ya. Nah seperti ini. Nah teman-teman, tapi saya sarankan teman-teman kalau misalkan baru beli driver dari toko, sebaiknya dikasih VAC ke 25 volt dulu ya, terkejut dulu. Saya misalkan ada salah-salah pada proses pemasangan kabel, itu resiko rusak itu kecil gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, langkah berikutnya adalah pemasangan dari PSU ke tegangan ekstranya ya. Oke ya teman-teman ya, jadi di sini udah semuanya udah selesai. Mari kita perdekat dulu teman-teman, apakah ada yang salah atau belum. Mari kita cek sama-sama dulu, terutama bagian bagian tegangan VAC dan tegangan VDC juga teman-teman ya. Oke, kita mulai dari drivernya teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat untuk merah ini adalah VDC plus, sedangkan yang biru itu adalah untuk VDC negatif. Ini yang paling utama kita cek dulu. Terus yang satunya lagi VDC plus yang merah, dan juga yang biru VDC negatif. Oke, di sini semuanya udah benar. Terus kita lihat, tengok bagian PSU teman-teman. Nah apakah sudah benar atau enggak? Merah itu VDC plus, sedangkan yang biru VDC negatif ya. Maka ini sudah benar, jadi sudah saya pastikan enggak ada masalah. Oke, nah seperti ini oke teman-teman bisa lihat ya, seperti ini. Nah kita bisa lihat, nah ini adalah tune kontrolnya yang sudah dilengkapi filter subwoofer ya. Ini seperti ini ya. Jadi nah ini langkah ini sudah selesai sebenarnya, jadi sudah tidak ada lagi masalah, hanya tinggal tes gitu aja teman-teman. Oke, ini hanya sekedar tambahan dari saya sebelum saya tes teman-teman. Jadi untuk penggunaan driver awal teman-teman, jika teman-teman baru beli dari toko, sebaiknya dikasih VAC yang terendah dulu ya, agar supaya pada saat mungkin teman-teman mengalami kelalaian atau ya mungkin salah memasukkan kabel, terutama VDC itu atau mungkin proses pemasangan kabel dari transistor finalnya keliru. Jadi untuk untuk menjaga agar supaya tidak ada kerusakan ya. Kerusakan pun mungkin hanya kecil gitu ya teman-teman. Ini hanya sekedar tambahan dari saya. Dan perlu diingat, pastikan teman-teman untuk proses inputnya itu jangan diabaikan ya. Cek dulu apakah ground, antara ground sama plus sama ground itu kebalik. Nah itu bisa menyebabkan fungsi ya, untuk proses inputnya teman-teman. Nah oke, ini sudah selesai. Kita lanjut, selanjutnya adalah proses untuk tes ya. Oke teman-teman ya, jadi oke teman-teman, itu sudah dalam keadaan menyala. Jadi power saya sudah menyala. Jadi ini hampir hujan, makanya saya percepat ya teman-teman. Jadi coba saya tes dulu apakah sudah ada grup-grupnya dulu teman-teman ya. Ini sudah menyala teman-teman ya. Nah oke, udah mantap. Saya tunjukkan dulu speaker yang saya pakai ya. Nah itu adalah speaker yang saya pakai, saya gunakan teman-teman. Saya rasa cukup ya. Kita lihat dulu dari speaker ke power ya. Tuh teman-teman bisa lihat ya, di situ power amplifiernya, itu adalah speakernya.
Oke ya teman-teman, langsung kita tes eksekusi pakai musik. Ini sekaligus closing ya teman-teman ya.